Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak hebat semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa semoga kita mudah memahami materi hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Anda hebat semua. Hari ini kita tidak terasa telah memasuki pembelajaran 5. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, Anda sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah menggali informasi dari berbagai sumber, Anda hebat semua diharapkan mampu mengidentifikasi makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua adalah setelah mengamati gambar dan penjelasan, Anda hebat semua diharapkan mampu mempraktikkan gerakan tari indang dengan tepat. Jadi inilah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, di sini kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita pahami bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, perjuangan para pahlawan kita bukan cuma sampai di situ ya. Tapi kita harus terus menjaga semangat persatuan kita. Bahkan kita yang saat ini harus mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Tentunya sebagai siswa kita akan menjadi generasi penerus dari bangsa ini. Sebagai siswa kita harus belajar untuk bisa kita isi pembangunan ini dengan hal-hal yang bersifat positif, yang akan membangun negeri ini, yang akan memajukan negeri ini. Nah, bangsa Indonesia kembali untuk bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan ini dari ancaman bangsa asing, termasuk dengan pendidikan, termasuk dengan mengentaskan kemiskinan. Dua upaya ini yang bisa kita lakukan agar atau dari negara-negara lain tidak lagi mampu menjajah kita. Dan mereka, para pahlawan kita ini telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengusir bangsa asing yang ingin menguasai Indonesia. Jadi sudah sepantasnya lah kita sebagai generasi penerus terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, Anda hebat semua, seperti pada pembelajaran 4 yang lalu, tepatnya Anda bisa menyimak di buku siswa halaman 75 sampai 77. Di sana ada beberapa macam perundingan yang telah dilakukan oleh para pejuang kita, seperti perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville yang telah kita bahas minggu sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, ada perjanjian Rumroyen, ada konferensi meja bundar. Itu adalah bentuk bagaimana para pejuang kita mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, sekarang tantangan Anda hari ini adalah coba baca kembali dari beberapa macam perundingan tersebut. Anda sekalian, coba identifikasi makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maknanya? Sampai saat ini kita harus tetap berupaya mempertahankan kemerdekaan itu.
ya. Ananda bisa tuliskan di kolom seperti ini ya. Itu tantangan Ananda untuk pertama hari ini. Saya yakin Ananda bisa menaklukkan tantangan ini dengan mudah. Dan selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari macam gerakan-gerakan pola lantai tari daerah. Kalau tidak salah, pembelajaran sebelumnya Ananda sudah mempelajari tentang gerakan-gerakan tari indang ya, dari Sumatera Barat. Nah, sekarang saya jelaskan dulu sedikit. Ananda juga telah mempelajari tentang pola lantai. Apa sih gunanya pola lantai? Nah, pola lantai itu berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Jadi ada semacam garis yang dilalui oleh para penari ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai pola lantai. Jadi setiap gerakan tari itu memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Tentu pola lantai di gerakan tari indang berbeda dengan gerakan-gerakan tari atau pola lantai pada gerakan tari lainnya ya. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Dan untuk selanjutnya, di sini Kak Syarif akan memperlihatkan gerakan tari indang. Ini juga terdapat di bukunya ya, buku siswa ya. Jadi Anda sekalian silahkan lihat kembali buku siswanya. Di sana ada gerakan tari indang yang seperti ini dan juga penjelasannya ya. Kalau gambarnya ini belum jelas, silahkan disimak, dipahami dari penjelasan dari masing-masing gerakan ini. Nah, tugas Ananda sekalian adalah mempraktekkan gerakan tari indang ini. Jadi Ananda sekalian silahkan praktekkan dari gerakan tari indang ini. Di sini ada 11 gerakan ya. Mulai dari gerakan pertama, 2, 3, 4 sampai gerakan ke-11. Jadi tugas Ananda hari ini adalah mempraktekkan gerakan ini dalam bentuk Ananda bisa memilih dalam bentuk video lebih bagus lagi. Ananda membuat dalam bentuk gambar, foto juga boleh ya. Tapi bagusnya kalau dalam bentuk foto Ananda membuat bingkainya ya. Ananda membuat bingkainya jadi satu gambar itu, satu foto itu memuat dari 11 gambar ini ya. Silahkan dikasih nomor, diberikan nomor. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 11 ya. Dan kalau dalam bentuk video Ananda bisa langsung gerakan tari yang pertama, gerakan tari indang yang nomor 1 seperti ini, atau langsung saja dengan program prakteknya secara berjalan ya. Maksudnya secara terus menerus dari gerakan 1, 2, 3, 4 sampai 11 ya. Silahkan kirim ke guru Ananda semua, ke sahabat guru Syarif semua. Nanti gurunya akan memberikan penjelasan-penjelasan ketika ada misalnya hal-hal yang belum tepat dari gerakan-gerakan yang Ananda kirimkan. Mudah ya hari ini. Dan ini juga bisa saling membantu dengan temannya ya. Misalnya si A lagi mempraktikkan gerakan tari ini, teman yang lain bisa membantu temannya untuk mengambil gambar atau membuat videonya atau membuat fotonya dalam bentuk bingkai. Mudah ya tantangan hari ini ya. Semoga Ananda semua mampu menaklukkan tantangan Kak Syarif hari ini. Dan itu saya yakin Ananda bisa menyelesaikan tantangan hari ini. Jadi hari ini cukup sekian Ananda. Semoga Ananda diberi kesehatan dan kekuatan dan motivasi yang kuat untuk terus belajar. Ya, demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat semua, tetap semangat.